Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Yuni dan Kak Juraida kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Rusi. Alhamdulillah. Jadi sebagaimana jadwal yang sudah kita sepakati bersama, hari ini kita akan melaksanakan konferensi tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa praktikan kita, yaitu Kak Juraidah. Ya, pada konferensi ini kita akan membahas serta menggali tiga hal, yaitu yang pertama mengenai hal-hal baik atau hal-hal yang sudah unggul yang sudah dilaksanakan selama proses pembelajaran yang dilaksanakan mahasiswa praktikan. Kemudian yang kedua mengenai kelemahan-kelemahan yang muncul serta kelemahan-kelemahan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga nanti akan kita rencanakan juga bagaimana upaya untuk memperbaiki serta meningkatkan kemampuan mengajar dari mahasiswa praktikan kita, yaitu Kak Juraidah. Karena tadi sudah dilaksanakan, hari ini sudah dilaksanakan praktik pelaksanaan pembelajarannya, tentu saja sesuai dengan yang saya instruksikan tadi, Kak Juraidah sudah mempersiapkan jurnal reflektifnya. Sudah ditulis tadi? sudah Bu. Baik, kalau begitu saya akan mempersilahkan Kak Juraida, yaitu mahasiswa praktikan, untuk menyampaikan tiga hal baik yang muncul atau yang sudah dilaksanakan pada saat praktik pembelajaran tadi. Silahkan Kak Juraida. Yang pertama, saya menggunakan strategi kelompok, Bu. Anak-anaknya memiliki kesempatan setiap kelompoknya menuliskan jawaban mereka tulis dari LKPD-nya di papan tulis, Bu, untuk mempresentasikannya. Yang kedua, medianya yang menarik juga yaitu menggunakan PPT. Yang ketiga, menggunakan media plastik mika. Baik, bisa diperlihatkan Kak Juraida plastik mika yang digunakan tadi pada saat pelaksanaan pembelajaran? Ini, Bu. Oh ya, coba dibeginikan supaya kelihatan. Oke. Jadi nanti, oh baik. Jadi, Bu, di setiap plastik mika ini ada bagian-bagiannya. Anak-anak memahami bahwa ini 1/3. Kemudian mereka menggabungkan ini 1/2 dan mendapatkan hasil 5/6, Bu. Oke, bagus sekali ya medianya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, boleh Kak Juraida menyampaikan dua pertanyaan mengenai kesulitan yang dihadapi pada saat tadi pelaksanaan praktik mengajarnya. Adapun kesulitan pada saat praktik mengajarnya itu, Bu, saya sebagai pengajar kewalahan karena anak-anaknya begitu aktif, penuh rasa ingin tahu pada saat saya fokus menjelaskan pada kelompok satu. Bisa dikatakan kelompok lainnya penasaran dan mempertanyakan, ini bagaimana ya, Bu? Ini begini, Bu. Ini caranya sudah benar, Bu, atau tidak, Bu? Sebelumnya saya mendatangi satu persatu kelompok mereka, tapi kelompok lainnya menghampiri saya, Bu, sebelum saya mengecek dari hasil pengerjaan yang mereka kerjakan. Yang keduanya, Bu, yaitu seperti dalam penggabungan kertas mikanya, untuk setiap kelompok memerlukan spidol permanen. Jika memakaikan pulpen atau alat sebagai penggaris dari kertas mikanya itu bisa hilang, Bu. Seperti ini, Bu. Dia tidak terlalu jelas. Jadi kekurangan dari spidolnya tidak cukup, Bu.
membuat siswa atau anak kesulitan menghitung berapa hitungan pembilang dan penyebutnya. Namun dengan cara menggambarkan di papan tulis dan di LKPD, masalahnya dapat teratasi, Bu. Seperti ini, Bu. Digambarkan di LKPD-nya 11/12. Anak-anaknya bisa menggambarkan, Bu. Tuliskannya. Baik, ya. Apa kira-kira bantuan yang Kak Juraidah butuhkan dari saya serta guru Pamong untuk memperbaiki praktik mengajar yang akan Kak Juraidah laksanakan di fase-fase berikutnya? Jadi Bu, saya sebelumnya memerlukan instruksi bagaimana menggunakan medianya sebelum mengajar di kelas, Bu. Apakah yang saya lakukan sudah betul atau bagaimana? Baik, terima kasih. Tadi saya sudah tanyakan pendapat dari Kak Juraidah sebagai mahasiswa praktikan. Nah, sekarang saya mau mempersilahkan guru Pamong, yaitu Ibu Sri Wahyuni Lingga, untuk menyampaikan apa saja 3 hal baik mengenai pembelajaran yang sudah disampaikan atau sudah dilaksanakan oleh Kak Juraidah. Dipersilakan Bu Yuni. Baik, terima kasih Bu Rusi atas kesempatannya. Di sini saya sudah mencatat 3 hal baik dilakukan Juraidah di dalam pembelajarannya tadi, yaitu dengan judul apa tadi pembelajarannya? Penjumlahan dan penjumlahan pecahan ya. Iya, baik. Yang 3 hal baiknya, yang pertama, Juraidah itu sudah tepat dalam memilih media. Nah, adapun media yang digunakan yang tadi berupa plastik mika. Dengan adanya plastik mika sebagai media untuk menggambar pecahan dan kemudian menentukan hasil pecahan-pecahan yang sesuai dengan permasalahan yang ada di LKPD. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran yang dipilih juga sudah sangat sesuai gitu, sudah sangat cocok untuk anak-anak di kelas 5 tersebut. Dengan adanya pendekatan scientific learning dan model pembelajaran discovery learning, mengajak siswa untuk menemukan bagaimana jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam LKPD dengan menggunakan media plastik mika. Jadi menjadi lebih menarik. Yang ketiga, Juraidah ini sudah bagus dalam hal pengelolaan kelas. Jadi Juraidah sudah sudah bisa membentuk kelompok sehingga mereka lebih bisa berbagi gitu. Walaupun pada awalnya ada beberapa siswa kalau sendiri mungkin kalau mandiri mengerjakannya mungkin kesulitan, tapi ketika berkelompok, apalagi dengan kelompok yang heterogen seperti yang dibuat oleh Juraidah ini, jadi anak-anak sudah bisa bekerja dengan baik di dalam kelompok. Itu dia. Itu saja Bu Rusi dari saya kalau untuk 3 kelebihannya. Baik, Bu Yuni. Kemudian bisa Ibu Yuni sampaikan sebagai guru Pamong untuk yaitu 2 pertanyaan kepada praktikan terkait masalah dalam pembelajaran. Nah, ya baik, di sini saya melihat ada beberapa kelompok yang siswanya itu tidak sepenuhnya aktif bekerja, Juraidah. Jadi kira-kira apa sih masalahnya gitu, apa kendalanya sehingga terjadi hal seperti itu gitu ya. Yang kedua, ada beberapa kelompok yang belum sepenuhnya bisa menggambar di plastik mika tadi. Jadi hasilnya saat dikembalikan gitu ada salah satu kelompok atau nggak banyak sih yang belum bisa menggambarkan ke plastik mika itu tadi. Plastik mikanya masih kosong gitu. Nah, coba Juraidah sebutkan atau kemukakan mengapa gitu, kenapa alasannya? Menurut saya, Bu, itu terjadi karena kurangnya persiapan dari medianya, alat-alatnya, mulai dari spidol tadi, Bu, dan pulpen. Jika digambarkan ke kertas milkanya, mudah hilang, Bu, garis-garisannya. Kenapa di sebagian kelompoknya itu tidak mengerjakan atau hanya terdiam?
mungkin dia belum memahami dari materi yang dijelaskan. Boleh saya kasih saran, Juraida? Iya, Bu. Boleh, Bu. Kan, Bu. Oke. Untuk yang pertama, karena saya lihat ada beberapa siswa di dalam kelompok yang nggak aktif gitu bekerja, itu bisa Juraida kasih instruksi gitu. Jadi setiap siswa coba dulu cari berapa jawabannya gitu, gambarkan di buku latihan masing-masing gitu, sehingga mereka semuanya mencari gitu. Jadi aktivitasnya ada. Untuk yang kedua, itu kan tadi katanya kurang media ya. Memang kita kurang persiapan di situ. Coba nanti kalau misalnya Juraida lain kali untuk mengajarkan itu disiapkan spidol permanen gitu kan. Setiap siswa, setiap kelompok kita kasihkan satu spidol permanennya gitu. Jadi mereka bisa bekerja dengan spidol permanen itu untuk menggambar di plastik nikahnya. Oke, bisa Juraida? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Juraida dan Bu Yuni yang sudah mengemukakan pendapatnya serta menyampaikan pendapatnya mengenai apa yang sudah dilaksanakan selama praktik pembelajaran. Kemudian saya juga ingin menambahkan ya, berdasarkan pengamatan saya terhadap persiapan mengajar dari Juraida, sebenarnya RPP serta LKPD dan media pembelajaran berupa PPT-nya itu sudah baik. Nah, hanya saja untuk media pembelajaran, sepertinya saya lihat kurang persiapan untuk sudah siap pakai oleh siswa. Instruksinya juga masih belum belum jelas. Nah, jadi mungkin nanti ke depannya Juraida bisa terlebih dahulu berdiskusi dengan Bu Yuni ataupun dengan saya pun bersedia untuk menanyakan bagaimana sebenarnya media ini agar mudah digunakan oleh siswa, serta instruksi-instruksi apa yang kira-kira harus ditulis agar siswa-siswanya jelas mengerjakan atau menggunakan media yang sudah dipersiapkan. Mungkin itu ya. Jadi itu saja mungkin diskusi kita pada hari ini. Tapi terlebih dahulu saya menginginkan Kak Juraida untuk menuliskan di dalam jurnal reflektif mengenai apa saja rencana yang akan dilaksanakan ya setelah konferensi ini berakhir berdasarkan masukan serta saran dari Bu Yuni dan saya. Boleh disampaikan rencana tindak lanjutnya? Baik, Bu. Saya sudah menuliskan. Yang pertama, saya sebagai pengajar, Bu, harus merencanakan agar setiap siswa memiliki tugas dalam kelompok walaupun LKPD dalam kelompoknya hanya satu. Dan untuk medianya, saya sebagai pengajar, Bu, harus benar-benar menguasai medianya sebelum saya mengajarkan kepada anak didik. Baik, terima kasih. Mungkin sekian. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan dapat bermanfaat bagi kita mengenai refleksi apa yang sudah kita laksanakan serta merencanakan tindak lanjut dalam upaya perbaikan pelaksanaan pembelajaran di fase-fase berikutnya. Terima kasih Bu Yuni dan Juraida atas waktunya. Demikianlah konferensi kita hari ini. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.